dalam membeberkan apa tujuannya, maka itu lebih baik untuk dia lakukan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti sampai saya mencapai pertemuan dua laut, atau saya akan jalan terus. Jadi kalau ada hikmah atau ada maslahat ketika kita membeberkan atau terus terang bahwa saya mau ke situ, maka lebih baik kita tuangkan atau lebih baik kita katakan kepada orang, atau paling tidak kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa tujuan saya adalah ini dan saya tidak akan berhenti sampai kepada tujuan saya. Ya. Dan ini biasanya untuk kemudian untuk bisa mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan mental kita. Apalagi kalau kita memang bawa asisten, bawa orang yang kita mau ajak untuk melakukan perjalanan, kita sampaikan kepada mereka tujuan kita adalah ini. Tujuan kita adalah ini dan kita tidak akan berhenti sampai kemudian kita sampai di situ. Ya. Ini juga bisa menyaring, jangan sampai ada yang setengah-setengah tidak mau ikut sama kita, ya kan? Ya, pulang memang nih. Ya. Tujuan kita adalah di sini. Yang tidak sanggup, yang sudah mentalnya jatuh, pulang memang nih, jangan ikut di sini. Kan seperti itu. Ya, jadi kalau ada maslahat, tidak apa-apa kita tegaskan, kita jelaskan bahwa tujuan kita adalah ini dan yang kita mau adalah ini. Kemudian di antara faedahnya adalah idhafatus syarri wa asbabihi ila syaitan. Bolehnya kita menyalahkan syaitan. Bolehnya kita mengkambing hitamkan syaitan, ya. Ala wajhi taswil wa tazyin. Wa in kana al-kull bi qada'illah. Walaupun semua yang terjadi adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun kalau misalnya kita terjatuh dalam keburukan atau ada keburukan yang terjadi, boleh kita salahkan syaitan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pembantu Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yusha bin Nun, ketika dia lupa, dia mengatakan apa? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Saya tidak dilupakan kecuali syaitan. Kecuali syaitan yang membuat saya lupa. Ini kita sudah pernah sebutkan. Kemudian jawazu ikhbaril insan amma huwa min muqtada tabiatin nafs. Bahwa bolehnya kita mengabarkan atau memberitahu orang lain tentang kondisi kita sebagai seorang manusia biasa. Seperti apa misalnya min nasabin au jau'in au atshin. Jadi boleh kita bilang sama orang, saya capek, saya lapar, saya haus. Ya. Jadi memang yang merupakan tabiat-tabiat seorang manusia. Idza lam yakun ala wajhi tasakhut wa kana sidqan. Kalau bukan dalam bentuk Dalam bentuk dongkol, marah, jengkel. Ya. Tapi kalau cuma sekadar memberitahu, ya saya lapar, saya haus, saya capek. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita telah menemui kelelahan yang sangat luar biasa dalam safar kita. Kemudian diantara faidahnya adalah dianjurkannya istihbabu kauni khadimil insan zakiyan fatinan kayyisan liyutimma lahu amrahu alladhi yuriduhu. Jadi dianjurkan kalau kita mau cari pembantu, cari asisten itu yang pintar, yang cepat paham, supaya lebih membantu dalam perjalanan kita atau dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengangkat pembantu seorang yang bernama Yusha bin Nun, yang nantinya juga akan menjadi seorang nabi. Sebagaimana kita pernah sebutkan, ya, Yusha bin Nun nantinya akan jadi nabi setelah Nabi Musa SAW wafat, Nabi Harun wafat. Yusha bin Nun yang akan kemudian memimpin Bani Israel. Nah, kemudian di sini juga dianjurkannya untuk memberi makan pembantu atau asisten kita. Sebagaimana kata Nabi Musa alaihissalam, atina goda'ana. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa walaupun kita bos, tidak boleh kita kemudian tinggi hati dan merasa lebih daripada bawahan-bawahan kita. Nabi Musa alaihissalam mengatakan goda'ana, makan siang kita. Ya kan? Nabi Musa bilang, makan siangku mana? Tapi beliau mengatakan merangkul pembantunya, makan siang kita mana?
Kamu dan aku merangkul, bukan segera mana makan siangku, ya kan? Itu kan meninggikan diri sendiri, tapi beliau rendah hati mengatakan makan siang kita mana. Ya. Kemudian diantaranya lagi adalah nah, diantaranya adalah bagaimana seseorang itu berbicara kepada pengajarnya, berbicara kepada seorang ustadz, berbicara kepada seorang yang mengajarkannya ilmu dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut dan sopan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika meminta ilmu atau meminta diajari oleh Khadir, beliau mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah, ya kan? Jadi kata Nabi Musa alaihissalam, bolehkah saya ikut? Kan? Bolehkah saya ikut denganmu supaya kamu ajari saya, supaya anda ajari saya ilmu? Ya. Jadi kata-kata dari Nabi Musa alaihissalam adalah kata sopan, bertanya, bolehkah saya? Ya, bukan mendikte. Ikut saya nah, ikut saya nah, ajari kak. Enggak. Tapi bolehkah saya ikut? Nah ini kata-kata yang sopan, sebagaimana katanya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan juga apa? Itu menunjukkan apa? Seorang penuntut ilmu atau seorang yang belajar itu hendaknya menuntut atau menunjukkan kefakirannya, menunjukkan iftiqarnya, menunjukkan kebutuhannya kepada ustadz itu. Ya. Jadi dia tunjukkan bahwa dia memang butuh kepada ustadz itu. Ya, jangan menunjukkan sikap bahwa saya tidak butuh kepada ustadz. Jadi kalau ada ya bapak-bapak sekalian, ada kita misalnya minta seorang ustadz untuk mengisi kajian atau mengisi di mana lah gitu, di rumah kita atau di mana, ya kita tunjukkan bahwa kita betul-betul butuh kepada ustadz itu. Ustadz bisa ke ini ustadz, mengisi ini ustadz. Dan dirayu, dibujuk terus, ustadz kalau hari ini ustadz, jangan juga kita mengatakan bahwasanya ustadz bisa keisi ustadz, kalau tidak bisa tidak apa-apa juga. Nah, tapi tunjukkan betul-betul kita mau. Ya. Nanti memang kalau betul-betul tidak bisa, ya baru kita cari yang lain. Tapi yang jelas kita tunjukkan dulu iftiqar kita dengan kata-kata yang baik. Nah, ini juga di antara faedahnya adalah tawadhu. Ketawaduan seorang Nabi Musa alaihissalam kepada seseorang yang derajatnya di bawahnya. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam itu derajatnya di atas. Nabi Musa itu kan ulul azmi. Dan ulul azmi ini adalah nabi-nabi yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nabi-nabi yang lain. Ulul azmi kan ada 5, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebagaimana kata Allah juga, wa faddalna, saya lupa ayatnya, bahwa Allah meninggikan nabi itu di atas nabi-nabi yang lain. Nah, Nabi Musa alaihissalam tentu lebih mulia daripada Nabi Khadir. Nabi Musa adalah apa? Nabi Musa adalah siapa? Ulul azmi. Sementara Nabi Khadir itu nabi saja, bukan termasuk Nabi ulul azmi. Nah, ternyata Nabi Musa alaihissalam walaupun posisinya derajatnya lebih tinggi, beliau tawadhu dan tetap rendah hati menghadapi atau berbicara dengan Nabi Khadir. Ya, karena memang posisi beliau adalah yang menuntut ilmu. Posisi beliau adalah yang belajar. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, azaztu azaztu taliban, azaztu matluban. Kenapa saya lupa lagi keterangannya? Ketika saya menuntut ilmu, zalaltu taliban wa azaztu matluban. Zalaltu taliban, ketika saya menjadi talib, jadi penuntut ilmu, saya zalaltu, yakni saya hina, saya menghinakan diri. Tapi ketika saya matlub, saya yang dituntut atau saya yang menjadi guru, azaztu, saya menjadi izzah, menjadi mulia. Ya. Jadi bagaimana begitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, ketika beliau meminta hadis kepada seorang sahabat, beliau bersafar, kemudian mendapati rumah sahabat tersebut itu yang punya hadis itu lagi tidur siang. Beliau tidak mau ganggu. Beliau Ibnu Abbas kemudian menghamparkan alas di depan rumahnya dan kemudian duduk di situ menunggu.
sampai sahabat itu keluar. Sahabat ini keluar, ini sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, begitulah kami diajari untuk bersikap kepada orang yang kami atau menjadi guru kami, yang kami minta ilmunya. Ya. Walaupun sebenarnya Ibnu Abbas tentu lebih mulia, ya. Dia sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau khairut turjumanil Quran, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di antara faedahnya adalah bolehnya seorang alim, seorang yang punya ilmu, alim, ulama, itu belajar sesuatu kepada seseorang yang lain atau kepada yang punya ilmu yang dia tidak kuasai. Ya. Jadi misalnya ada seorang alim, dia faqih, dia ahli fikih, ahli hadis. Ya. Tapi dia dia kemudian belajar kepada seorang alim lainnya, ahli bahasa misalnya. Ahli bahasa Arab, ahli nahwu, sharaf. Walaupun ahli bahasa Arab ini bukan seorang faqih juga, bukan seorang muhaddits. Tapi tidak apa-apa dia kemudian belajar kepada hal-hal atau kepada orang yang punya ilmu yang dia tidak punya ilmu di situ. Ini sebenarnya masih banyak ya, sayang sekali kalau kita tidak bacakan semua. Ya, tidak apa-apa, kita sambung bukan depan lagi. Pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, biidznillah ta'ala. Demikian jemaah sekalian, semoga bisa kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita sebutkan nanti di kesempatan yang lain. Demikian ya, syukran atas, kami ucapkan jazakumullah khairan, syukran atas perhatiannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kami sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.